Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa dengan NIM 2411022. Di sini saya akan membuat tugas video sebagaimana untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Utin Mutia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pembahasannya. Pendekatan dan metode pembelajaran PAI memang yang digunakan itu cukup beragam. Pendekatan salah satunya yaitu ada pendekatan kontekstual atau yaitu merupakan cara mengajar yang mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sebagai contohnya seperti ini. Saat belajar tentang kejujuran, siswa itu diminta menghubungkannya seperti kejujuran itu pengalaman di sekolah, seperti kita tidak boleh mencontek pas saat lagi ujian. Selanjutnya ada pendekatan saintifik, adalah pembelajaran dengan langkah, yaitu seperti mengamati, bertanya, mencari informasi, lalu menyimpulkan dari pembelajaran tersebut. Contohnya, saat kita belajar tentang Al-Quran, siswa melihat video, lalu berdiskusi bersama teman kelompoknya. Yaitu ada selanjutnya Cultural Responsive Teaching atau CRT, di mana menyesuaikan pembelajaran dengan budaya siswa, misalnya seperti membahas tradisi keagamaan di daerahnya masing-masing. Problem Based Learning atau PBL adalah belajar melalui pemecahan masalah yang nyata, seperti membahas tentang kasus yang beredar seperti sekarang, yaitu pergaulan bebas pada remaja. Selanjutnya ada Project Based Learning, merupakan proses belajar melalui proyek, misalnya seperti kita melakukan agenda sedekah bersama. Dan selanjutnya ada Discovery Learning, merupakan siswa menemukan sendiri materinya, misalnya mencari hikmah sholat dari berbagai sumber. Misalnya kita sebagai mahasiswa bisa dari jurnal, e-book, atau buku fisik, seperti itu. Terus, dari beberapa metode tersebut, saya sendiri itu memilih pendekatan scientific dan problem-based learning. Karena jika menggunakan pendekatan saintifik dalam materi contohnya seperti kejujuran dalam Islam, rencana pembelajarannya yaitu dimulai dari seorang guru itu menampilkan contoh kasus ketidakjujuran. Lalu siswa itu mengamatilah dan bertanya setelah melihat kasus tersebut. Setelah itu siswa mencarilah dalil-dalilnya dalam Al-Quran mengenai atau hadis mengenai tentang kejujuran. Kemudian mereka mendiskusikannya dan menyimpulkannya pentingnya bersifat jujur. Terus di akhir itu pun siswa bakal menyampaikan hasil diskusinya, hasil kelompoknya, dan melakukan refleksi tentang perilaku-perilaku jujur dan bagaimana pentingnya sifat jujur itu dalam kehidupan sehari-hari. Terus, jika menggunakan problem-based learning pada materi pergaulan remaja pada Islam, contohnya seperti pembelajaran itu ya, dimulai dari dengan pemberian masalah nih, misalnya seperti kasus siswa yang terpengaruh pergaulan buruk atau pergaulan bebas. Kemudian siswa itu dibagilah kelompok sama gurunya untuk mencari solusi berdasarkan ajaran Islam. Lalu mereka itu disuruh gurunya untuk mencari dalil dan berdiskusi. Lalu hasil pembelajaran tersebut mereka presentasikan solusinya seperti memilih teman yang baik, kita harus menjaga ibadah. Di akhir tersebut, guru juga dapat menyimpulkan serta mengaitkannya kasus tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi, kedua metode ini termasuk sangat cocok untuk pembelajaran agama Islam karena membuat siswa itu lebih aktif berpikir dan bisa menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti kita, dalam Islam kita memang dianjurkan untuk tidak berbohong dan lain-lain sebagainya yang sangat penting itu. Sedangkan pendekatan saintifik juga cocok untuk memahami konsep secara sistematis. Sedangkan VBL tadi cocok untuk melatih siswa agar berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Nah, kedua metode tersebut sangatlah relevan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam tentunya. Karena hal tersebut ya, karena dalam pendidikan agama Islam kita mengetahui bahwasanya kalau materi tentang agama, budaya itu sangatlah kental. Jadi, kita itu dapat kita itu sebagai pencari ilmu, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sudah sepatutnya kita bisa memilih pergaulan yang baik dan yang buruk, perilaku yang baik dan yang buruk. Nah, seperti itu. Karena
kita sebagai pencari ilmu, bantu sekali mencari ilmu. Jangan hanya mencari ilmunya saja, tapi kita juga harus mengamalkan pembelajaran yang telah kita dapati itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita tidak boleh berbohong, menipu seseorang, jahat seseorang. Terus juga masalah ibadah, kita harus tepat waktu. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu pembelajaran yang saya bahas kali ini. Mungkin masih banyak sekali kekurangan serta kesalahan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.